Provinsi Kalimantan Utara, dan 5 kabupaten dan atau kota, diantaranya Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung, termasuk dalam pemilihan serentak tahun 2024. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu Kalimantan Utara mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan gubernur dan wakil gubernur. 3. Proses penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. 4. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. 5. Pelaksanaan kampanye. 6. Pengadaan logistik pemilihan dan pendistribusiannya. 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan. 8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya. 9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten sepodi kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi. 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan. Dan 11 proses penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara. KPU Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan nomor urut, yaitu nomor urut 1 Sulaiman dan Adri Paton, nomor urut 2 Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Ala, dan nomor urut 3 Yansen Tipa Padan dan Suratno. Adapun partai pengusung dari pasangan nomor urut 1 Sulaiman dan Adri Paton antara lain PDIP dan PAN. Pasangan nomor urut 2 Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Ala antara lain Gerindra, Golkar, Hanura, PKS, Nasdem, Gelora, Perindo, PSI, PBB, Buruh dan PKN. Dan pasangan nomor urut 3 Yansen Tipa Padan dan Suratno antara lain Demokrat, PKB, dan PPP. Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis memiliki wilayah kepulauan dan perairan yang cukup luas serta berbatasan langsung dengan daerah Sabah dan Sarawak, Malaysia. Provinsi Kalimantan Utara terbagi dalam 5 kabupaten kota, memiliki 55 kecamatan, 482 kelurahan desa, memiliki luas wilayah 72.467,70 km persegi dengan populasi sebanyak 770.627 jiwa serta dengan jumlah pemilih sebanyak 518.612 pemilih dan tempat pemungutan suara sebanyak 1.364 TPS. Hasil perolehan suara pada pemilihan tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut. 1. Sulaiman dan Adri Paton memperoleh suara 40.228, 12,14%. 2. Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Ala memperoleh suara 194.021, 58,53%. Dan 3. Yansen Tipa Padan dan Suratno memperoleh suara 97,244, 29,34%. Hari terakhir coklit, Arif Rohman selaku anggota Bawaslu Kaltara melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih dengan metode uji petik di Kota Tarakan untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat telah dicoklit. Arif Rohman menyampaikan bahwa Bawaslu Kaltara turun melakukan pengawasan di lapangan terkait patroli kawal hak pilih merupakan amanat Bawaslu Republik Indonesia untuk mengoptimalkan pengawasan pada tahapan coklit. Kita lakukan uji petik pengawasan coklit dengan metode audit. Titik yang kita datangi adalah titik yang rawan pelanggaran, ucap Arif Rohman. Dari hasil uji petik beberapa rumah yang sudah dilaksanakan terdapat beberapa permasalahan menjadi catatan oleh Bawaslu seperti di daerah Selumit Pantai terdapat di salah satu rumah dari keterangan kepala keluarganya ada yang sudah pindah tempat tinggal namun KTP-nya tetap di wilayah Selumit Pantai. Selain itu,
Arif Rohman mengapresiasi kepada jajaran pengawas ad hoc dalam hal ini Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan Desa atas kerja-kerja pengawasan selama proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Kami ucapkan terima kasih kepada pengawas ad hoc yang telah berjibaku di lapangan selama 30 hari penuh untuk melakukan pengawasan coklit. Bawaslu Kaltara melakukan pengawasan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan tahun 2024 di Gedung KPU Kaltara 29 Agustus 2024. Pada tahapan ini objek pengawasan Bawaslu yakni memastikan penyerahan berkas syarat dukungan pencalonan kepada KPU. Sulaiman selaku PIK pengawasan tahapan pencalonan mengatakan bahwa pada tahapan ini yang perlu kita pastikan ialah ada atau tidak adanya berkas pasangan calon yang diserahkan oleh pasangan bacalon gubernur ke KPU Kaltara, ujarnya. Sebelumnya Bawaslu Kaltara telah memberikan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum, KPU Kaltara terkait dengan integritas dalam memberikan pelayanan bagi setiap bakal pasangan calon, Bapaslon, yang mendaftar. Pemberlakuan sama kepada seluruh calon yang datang mendaftar ke KPU misalnya dalam hal pelayanan itu harus berimbang seperti jika ada sambutan semacam tarian atau pengalungan dan hal lainnya itu harus rata juga diberlakukan kepada setiap bakal pasangan calon, Bapaslon, tambah Sulaiman. Pada tahapan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan selama 3 hari mulai pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Selain itu Bawaslu Kaltara juga mendorong kepada KPU untuk melakukan pengecekan dokumen dan administrasi dari setiap bakal pasangan calon, Bapaslon, yang telah menyerahkan berkasnya untuk mendaftar. Hal ini guna memastikan keabsahan dan keaslian dokumen administrasi yang dimiliki oleh Bapaslon. Karena kita tahu berdasarkan pengalaman kita ada kemarin caleg yang kita temukan itu dokumen administrasinya palsu, makanya kita mendorong KPU memastikan administrasi bakal pasangan calon, Bapaslon, itu asli, katanya. Adapun pasangan calon yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya pada tanggal 28 yaitu A. Sulaiman dan Adri Paton yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Amanat Nasional, PAN, pada hari ini pukul 9 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar di KPU Provinsi yakni pasangan calon yang SNPP dan Suratmo diusung oleh 3 partai, Demokrat, PKB dan PPP. Selanjutnya pada pukul 11.06 dilanjutkan oleh pasangan calon Zainal Apaluang dan Ingkong Ala yang diusung 11 partai, Gerindra, Golkar, PKS, Hanura, Nasdem, Perindo, Gelora, PSI, PBB, Buruh dan PKN. Selain mengawasi pendaftaran bakal pasangan calon, Bapaslon, gubernur dan wakil gubernur, Bawaslu Kaltara juga akan terus melakukan pengawasan melekat pada proses verifikasi dokumen administrasi dari setiap calon. Bawaslu Kaltara lakukan pengawasan langsung produksi tinta yang bertempat di CV Tridaya Pratama Kabupaten Kuningan untuk memastikan tinta yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dijelaskan oleh Yakobus, selaku anggota Bawaslu Kaltara, bahwa tinta yang merupakan logistik Pilkada 2024 tidak bisa diproduksi asal-asalan. Tinta haruslah sesuai spesifikasi seperti ketahanan daya lekat minimal 6 jam sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU RI nomor 1139 tahun 2024. Tinta harus memiliki daya lekat sekurang-kurangnya 6 jam. Kita khawatirkan jika daya lekat tinta sangat singkat maka pemilih berpotensi menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. Jelas Yakobus. Dia menegaskan, jika dalam proses produksi ditemukan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, Bawaslu Kaltara akan memberikan saran perbaikan kepada KPU Kaltara sebagai langkah pencegah. Kita lakukan pengawasan langsung agar produksi logistik sesuai dengan spesifikasi. Jika tidak sesuai kita akan sampaikan saran perbaikan ke KPU Kaltara, tambahnya. Sejauh ini Bawaslu Kaltara telah melakukan pengawasan produksi logistik di beberapa tempat dan logistik yang diproduksi juga beragam jenis seperti kotak suara, bilik suara, tinta, kabel tis, sampul, formulir C hasil, formulir plano dan yang lainnya. Sementara untuk surat suara belum dapat diproduksi, hal ini dikarenakan daftar calon dan nomor urut belum ditetapkan oleh KPU Kaltara.
pengawasan logistik Pilkada 2024 tidak hanya dilakukan pada proses produksi, tapi nantinya juga akan diawasi hingga proses distribusi ke TPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan logistik yang tersedia di TPS harus tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pendistribusian logistik berjalan secara transparan, aman, dan tepat sasaran. Bawaslu Kaltara juga meminta 2 orang Panwaslu Kecamatan untuk siaga di gudang logistik kecamatan masing-masing untuk menunggu logistik datang. Pengawasan yang dilaksanakan ini agar tidak ada pelanggaran atau kendala yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada serentak tahun 2024. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Provinsi Kaltara mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan serentak Pilkada 2024 di seluruh wilayah Kaltara. Pengawasan secara langsung dan melekat ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan proses demokrasi serta meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat mengikis integritas pemilihan serentak. Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, segenap jajaran Bawaslu Kaltara melakukan pengawasan secara menyeluruh dan melekat di setiap kecamatan. Anggota Bawaslu Arif Rohman menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan pilkada, termasuk dalam tahap putung suara. Bawaslu Kaltara beserta seluruh jajaran terus bekerja keras untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan pengawasan yang krusial dalam menjaga integritas dan kualitas pemilihan serentak tahun 2024. Bawaslu Kaltara telah menyiapkan jajarannya yang terbagi dalam tim-tim patroli pengawasan yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa. Tim ini memiliki tugas untuk memantau setiap kegiatan pemungutan suara, memverifikasi berbagai laporan dari masyarakat, dan mengambil tindakan tegas terhadap potensi pelanggaran. Bawaslu Provinsi Kaltara menghadiri rapat rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kaltara. Pleno rekapitulasi merupakan tahapan penting dalam proses penyelenggaraan Pilkada 2024 yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan keterbukaan hasil pemungutan suara di setiap kabupaten kota. Rapat rekapitulasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu, saksi dari pasangan calon, serta pihak keamanan. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu turut memberikan pengawasan ketat terhadap seluruh rangkaian proses rekapitulasi, guna memastikan bahwa hasil yang diumumkan adalah hasil yang sah dan sesuai dengan prinsip pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Anggota Bawaslu Fadliansyah menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawasi setiap tahapan rekapitulasi dan menyelesaikan setiap potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi. Bawaslu juga mengingatkan pentingnya partisipasi semua pihak untuk menjaga integritas proses rekapitulasi dan memastikan setiap suara dihitung dengan benar. Selama rapat rekapitulasi, Bawaslu terus berkoordinasi dengan KPU dan pihak-pihak terkait, serta memberikan masukan atau rekomendasi bila ditemukan indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses rekapitulasi. Kehadiran Bawaslu di setiap tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada 2024. Rapat rekapitulasi ini berlangsung dengan lancar, dan pada akhirnya hasil pemungutan suara yang telah terverifikasi diumumkan secara terbuka. Bawaslu menegaskan bahwa proses pengawasan akan terus berlanjut hingga seluruh tahapan pilkada selesai untuk memastikan tidak ada kecurangan atau pelanggaran yang merugikan demokrasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan transparansi yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat menerima hasil Pilkada 2024 dengan penuh keyakinan bahwa proses pemilihan telah dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara, resmi menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltara terpilih pada pemilihan kepala daerah, Pilkada, tahun 2024, dalam rapat pleno berlangsung di kantor KPU Kaltara. Diketahui,
KPU Kaltara menetapkan pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara sebesar 194.021 yakni Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, SH, MHum, dan Ingkong Ala, SC, MSI, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025 hingga 2030. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mendampingi Bawaslu Kabupaten dan Kota di wilayahnya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah, Pilkada, yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi, MK. Sidang ini membahas 3 perkara, yaitu sengketa Pilkada Kabupaten Tanah Tidung, sengketa Pilkada Kabupaten Nunukan, dan sengketa Pilkada Tarakan. Dalam persidangan, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kaltara, Sulaiman, hadir mendengarkan permohonan dari kuasa hukum pasangan calon, paslon, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung nomor urut 1. Sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kota Tarakan yang pada sidang pendahuluan sempat tertunda karena adanya dualisme kepengurusan pemantau pemilu Lembaga Analisis HAM Indonesia yang bertindak sebagai pemohon dalam perkara. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Rustam Akif telah turun langsung ke lapangan dalam mengedukasi masyarakat guna membantu Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif dan mengharapkan dukungan serta laporan dari masyarakat Kaltara khususnya untuk menyampaikan laporan manakala terjadi kecurangan di lapangan. Rustam juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ini dilaksanakan secara roadshow di beberapa titik di wilayah Kaltara diantaranya Kota Tarakan, Bulungan, Tanah Tidung, Malinau, dan Nunukan. Ketua Bawaslu Kaltara dalam berbagai kesempatan juga telah berkoordinasi dengan stakeholder guna membantu penyelenggaraan Pilkada 2024. Kepada stakeholder, bantu kami untuk melakukan pengawasan karena ini tidak terlepas dari kepentingan kita bersama, tegasnya.